Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati beserta rekan-rekan media, pada kesempatan ini kembali saya akan menyampaikan informasi berita resmi statistik dari Provinsi Kepulauan Riau setelah tadi kita mendengarkan berita resmi statistik secara nasional. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan harga konsumen. Kemudian yang kedua, perkembangan nilai tukar petani. Yang ketiga adalah perkembangan pariwisata dan perkembangan transportasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dari perkembangan indeks harga konsumen atau yang kita singkat dengan IHK di November 2023. Kita lihat Batam mengalami inflasi di bulan November ini sebesar 0,76. Kemudian Tanjung Pinang juga mengalami inflasi sebesar 0,69. Nah, gabungan dari dua kota ini menjadikan inflasi sebesar 0,76 di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kalau kita lihat inflasi kalender November, artinya inflasi akumulasi dari Januari sampai November, Batam sudah mencapai inflasi sebesar 2,36. Kemudian Tanjung Pinang sebesar 1,97. Dan gabungan dua kota IHK ini menjadikan inflasi tahun kalender sampai November itu sebesar 2,31. Kemudian inflasi November year on year, artinya inflasi yang terjadi dari November 2023 dibandingkan dengan November 2022, Batam mencapai 3,53%. Kemudian Tanjung Pinang sebesar 2,84%. Sehingga gabungan dari kedua kota ini menjadikan inflasi year on year di bulan November sebesar 3,44%. Baik, kita lihat dari kelompok pengeluaran untuk Kota Batam yang pertama, secara umum yang sebesar 0,76 itu adalah dipicu oleh inflasi yang terjadi pada kelompok makanan dan minuman dan tembakau sebesar 2,03%. Kemudian diikuti dari kelompok transportasi 0,52, kemudian dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi sebesar 0,99. Sementara untuk kelompok pengeluaran lainnya tidak terlalu bergejolak, hanya saja ada seperti dari kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,03, kemudian dari kelompok kesehatan juga mengalami inflasi sebesar 0,03. Jadi secara umum inflasi 0,76 di Kota Batam itu juga dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nanti kita lihat komoditi apa kira-kira. Kemudian kita lihat untuk Kota Tanjung Pinang, inflasi yang sebesar 0,69 juga ternyata dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok minuman dan tembakau. Makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,16. Kemudian juga inflasi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, juga dari kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,33. Berbeda dengan Kota Batam, di Kota Tanjung Pinang ternyata juga ada kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Berasal dari kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang deflasi sebesar 0,01%. Juga berasal dari kelompok transportasi. Berbeda dengan Batam yang mengalami inflasi sebesar 0,52, tetapi di Tanjung Pinang mengalami deflasi sebesar 0,18. Sehingga kalau kita lihat secara tahunan, inflasi tahun ke tahun year on year yang sebesar 3,53 itu juga ternyata dipicu oleh perbedaan harga di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai inflasi sebesar 7,76%. Kemudian diikuti oleh kelompok di perawatan pribadi jasa lainnya sebesar 5,16.
Kemudian selanjutnya adalah dari kelompok pakaian dan alas kaki 3,95%. Dan inflasi yang terjadi juga pada kelompok-kelompok yang lain. Kemudian Kota Tanjung Pinang juga inflasi year on year itu dipicu oleh tingginya harga-harga di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan kenaikan harga inflasi sebesar 6,64%. Kemudian juga diikuti oleh kelompok di pendidikan sebesar 3,72%. Walaupun memang ada komoditi-komoditi atau kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi di Kota Tanjung Pinang. Itu berasal dari pakaian dan alas kaki, kemudian juga dari informasi komunikasi dan jasa keuangan, dari kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Baik, kemudian kalau kedua kota ini kita gabung, kita lihat inflasi November itu yang sebesar 0,76 itu ya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,05. Dan kemudian kalau kita lihat juga year on year juga kelompok ini menjadi kelompok yang tertinggi yang memberikan sumbangan terhadap inflasi sebesar 3,44% secara umum, di mana makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi inflasi 7,63%. Kemudian juga diikuti dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dan juga tadi dari kelompok transportasi. Kemudian juga kalau kita year on year juga dari kelompok yang sama, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat untuk kelompok pakaian, alas kaki juga inflasi sebesar 3,3%, perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,46%, kemudian kesehatan 0,35%, transportasi 1,25%, informasi komunikasi dan jasa keuangan 0,21%, rekreasi, olahraga, dan budaya 0,72%, pendidikan 2,80%, penyediaan makanan dan minuman restoran 0,65%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya 4,97%. Nah, ini adalah perkembangan atau inflasi di November 2023 menurut kelompok pengeluaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih. Ada 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar di gabungan dua kota ini. Ya, secara keseluruhan ternyata berasal dari cabai merah, Bapak Ibu sekalian. Cabai merah memberikan sumbangan inflasi itu paling besar, 45,10%. Kemudian angkutan udara 4,19%, bayam juga memberikan kenaikan cukup besar, yaitu sebesar 44,14%. Demikian juga dengan cabai rawit 30,33%, kangkung 28,80%. Dan selanjutnya ada emas perhiasan, bawang merah, sawi hijau, bawang putih, dan minyak goreng. Nah, ini adalah komoditi-komoditi yang memicu inflasi yang terjadi di kedua kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga ada 10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di gabungan dua kota ini di bulan November. Ternyata berasal dari komoditi daging ayam ras ya, yang menurun di bulan November sebesar 1,78%. Kemudian juga ternyata bahan bakar bensin juga mengalami penurunan sedikit 0,62%, tomat turun 9,98%, udang basah turun 4,11%, ikan tongkol turun 3,6%, kemudian komoditi lainnya ada wortel, kentang, jeruk, sotong, dan kol putih atau kubis. Baik. Kalau kita lihat di Batam ternyata hampir sama gitu ya, karena memang Batam memberikan kontribusi terbesar untuk inflasi di Kepri. Berasal dari cabai merah. Cabai merah naik 45,48%. Kemudian angkutan udara 4,62%, bayam
43,32%, cabai rawit 30,33%, kangkung 28,67%. Kemudian selanjutnya dari emas perhiasan, bawang merah, sawi hijau, telur ayam ras, kemudian bawang putih. Nah, kemudian untuk 10 komoditi yang memberikan andil terhadap deflasi di Kota Batam berasal dari daging ayam ras, bensin, tomat, udang basah, wortel, kentang, jeruk, ikan tongkol, sotong, dan kol putih atau kubis yang menurun berkisar dari 0 sampai 10%. Bagaimana dengan Tanjung Pinang? Kita lihat hampir sama, ternyata komoditi cabai merah menjadi andil terbesar inflasi yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, di mana cabai merah meningkat 42,94%, bayam naik 50,56%, cabai rawit juga demikian naik 30,36%, bawang merah 19,19%, kangkung 30,18%, kemudian emas perhiasan ada meningkat 4,02%, sawi hijau meningkat 38,28%, kemudian juga dari kelompok makanan lontong sayur atau ketupat naik 3,67% akibat kenaikan mungkin di cabai gitu ya. Kemudian cabai hijau sendiri juga meningkat 21,12% dan daging ayam ras ada peningkatan 0,83%. Kemudian 10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di Kota Tanjung Pinang di bulan November 2023 berasal dari ikan tongkol yang turun 10,30%. Telur ayam ras juga mengalami penurunan 4,24%, ikan caru turun 9,95%, bensin ada mengalami penurunan 0,34%, kemudian ikan bulat 6,77%, angkutan udara menurun 0,85%, ikan selar menurun 2,25%, tomat turun 10,49%, sotong menurun 1,16%, dan ikan kakap merah menurun 8,80%. Inilah komoditi-komoditi yang mengalami peningkatan terbesar dan juga penurunan terbesar masing-masing untuk kota inflasi yang ada di Kepri, tadi Batam dan Tanjung Pinang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan informasi terkait perkembangan nilai tukar petani atau NTP di November 2023. Kalau kita secara keseluruhan, nilai tukar petani di Kepri itu ada meningkat 0,44% dari bulan Oktober sehingga menjadi 103,50, yaitu dari 103,05 meningkat menjadi 103,50 pada bulan November 2023. Nah, penyebab kenaikan itu kita lihat berasal dari hortikultura yang naik 5,96% menjadi 108,10. Kenaikan itu juga terjadi dari kelompok pembudidaya ikan, naik 0,59% menjadi 96,85. Namun untuk kelompok lainnya mengalami penurunan, di mana tanaman pangan turun 0,50% menjadi 97,37. Tanaman perkebunan rakyat ada penurunan sebesar 1,47% menjadi 98,71. Peternakan turun 1,54% menjadi 99,08. Perikanan juga turun 1,22% menjadi 106,77, dan dari kelompok nelayan ada penurunan sebesar 1,30% menjadi nilai tukar petani sebesar 107,30. Selanjutnya adalah bagaimana kita lihat membandingkan kondisi nilai tukar petani selama 3 tahun terakhir. Kita lihat di posisi 2023.
Yang warna merah masih berada di kondisi 2021 dan 2022, di mana di 2022 sudah lebih tinggi sebetulnya dari 2023. Jadi 2023 ada sedikit penurunan dan itu memang mulai cenderung menurun, walaupun memang dari Oktober ke November ada kenaikan sebesar 0,44%. Sementara kalau year on year dibandingkan dengan November 2022 ada penurunan sebesar 0,10%. Selanjutnya, mari kita lihat nilai tukar usaha petani atau NTUP di November 2023. Jadi memang NTP itu secara umum membandingkan indeks yang dibayar dengan indeks yang diterima dibandingkan dengan indeks yang dibayar, dengan termasuk pengeluaran konsumsi sehari-hari oleh petani. Tetapi untuk NTUP kita mengeluarkan biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga murni lebih mencerminkan indeks yang dibayar dibandingkan dengan indeks yang diterima dibandingkan dengan indeks yang dibayar untuk kegiatan pertanian itu sendiri. Nah, kita lihat ternyata ada ada dua yang mengalami kenaikan sama dengan kondisi seperti di NTP, dan selainnya adalah mengalami penurunan. Yang mengalami kenaikan berasal juga dari hortikultura dan juga dari kelompok pembudidaya ikan. Hortikultura mengalami kenaikan 6,23%, pembudidaya ikan naik 1%. Sementara kelompok yang lain tanaman pangan turun 0,50%, kemudian juga kelompok tanaman perkebunan rakyat turun 1,30%, peternakan mengalami penurunan 1,48%, dan perikanan turun 1%, nelayan turun 1,10%. Sehingga secara gabungan dari 7 kelompok di nilai tukar usaha petani ini menjadikan kenaikan 0,62% dari Oktober 2023 yang sebesar 101,24 menjadi 101,87 pada November 2023 ini. Kemudian, mari kita lihat indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau yang kita singkat dengan IKRT dalam persen. Nah, ini lebih kepada inflasi di tingkat petani di pedesaan. Di November 2023 IKRT itu ada kenaikan sebesar 0,33%. Kemudian kalau kita lihat tahun kalender dari Januari sampai November mencapai 2,46%. Kemudian kalau year on year November 2023 terhadap November 2022 mengalami peningkatan 2,58%. Sehingga secara keseluruhan memang di tahun 2023 di November ini ada kenaikan baik terhadap bulan di Oktober maupun terhadap bulan yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata selama Oktober 2023. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, memang ada time lag-nya 1 bulan. Jadi memang khusus untuk perkembangan pariwisata baru kita bisa sampaikan kondisi di Oktober. Yang pertama adalah kita lihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari 2018 ke 2022 dalam bentuk grafik. Kita lihat untuk tahun 2023 adalah yang berwarna kekuning-kuningan ya, yellow. Dan kondisinya adalah kalau kita lihat month to month ya, ada penurunan sebesar 19,38%.
yaitu dari kunjungan Wisman di bulan September yang sebesar 132.000 turun menjadi 106.413 wisatawan mancanegara. Nah, kondisi ini masih lebih tinggi apabila kita bandingkan di Oktober 2022. Ada kenaikan 0,24%. Namun, kalau kita gabung jumlah kunjungan dari Januari sampai dengan Oktober 2023 dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman dari Januari sampai Oktober 2022, ada kenaikan sebesar 160,12%, yaitu di mana di 2022 total kunjungan sampai Oktober itu sebesar 465.670 orang. Kemudian di tahun 2023 sudah meningkat menjadi 1.211.303 kunjungan wisatawan mancanegara. Baik, Bapak Ibu, saya akan menginformasikan kunjungan Wisman itu dari 4 pintu masuk di Kepulauan Riau. Yang pertama di Batam. Kalau man to man, Batam itu mengalami 21,54%, namun kalau year on year ada peningkatan 2,52%. Ya, kita lihat jika di September 2023 ada 102.200 orang yang berkunjung ke Batam melalui Batam, kemudian di Oktober ada turun menjadi 80.189 orang. Kemudian pintu masuk yang kedua Tanjung Pinang. Tanjung Pinang untuk man to man naik 4,93%, yaitu dari 4.827 di September 2023 menjadi 5.065 di Oktober 2023. Demikian juga kalau kita bandingkan di tahun sebelumnya, di bulan yang sama, ada peningkatan 29,47%, yaitu di mana di Oktober 2022 sebesar 3.912 orang menjadi 5.065 orang di Oktober 2023. Kemudian pintu masuk yang ketiga adalah di Bintan. Di Bintan, man to man maupun year on year mengalami penurunan. Jika di Bintan man to man-nya dari 20.542 orang turun menjadi 16.838 orang di Oktober 2023. Jadi ada penurunan 18,03%. Demikian juga kalau kita bandingkan di bulan Oktober 2022. Dari 19.932 menjadi 16.838, jadi ada penurunan 15,52%. Kemudian pintu masuk yang keempat, Karimun. Kalau untuk man to man, Karimun mengalami penurunan 1,08%, yaitu dari 4.345 Wisman menjadi 4.298 di Oktober 2023. Dan di Oktober 2023 itu dibandingkan dengan Oktober 2022 ada kenaikan 5,21%, di mana di Oktober 2022 ada kunjungan sebesar 4.085 orang. Baik, adapun negara utama asal Wisman yang berkunjung ke Kepulauan Riau itu terbesar itu masih berasal dari negara Singapura. Warga negara Singapura juga mengalami penurunan dari 73.228 orang menjadi 53.708 orang. Kemudian wisatawan terbesar kedua berasal dari Malaysia, yang dimana juga mengalami penurunan dari September 2023 sebesar
18.404 orang menjadi 16.327 orang. Demikian juga dari yang ketiga Tiongkok, dari 6.472 orang di bulan September 2023, kemudian juga turun menjadi 5.763 orang di Oktober 2023. Kemudian dari negara-negara lain juga mengalami penurunan seperti dari India, Filipina, Inggris, dan Eropa lainnya. Nah, secara keseluruhan sebagian besar bahkan lebih dari separuh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepulauan Riau berasal dari warga negara Singapura dengan total 50,47% dari total wisman di bulan Oktober 2023. Kemudian kalau kita lihat cara akumulasi dari Januari Oktober 2022 ke Januari Oktober 2023, dan itu meningkat baik dari Singapura, di mana dari Singapura itu meningkat dari 252.668 orang wisman di 2022 meningkat menjadi 666.687 orang. Demikian juga dari negara Malaysia, dari 61.197 menjadi 175.580. Kemudian juga dari India, Tiongkok, Filipina, Inggris, Australia, Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain juga semua mengalami peningkatan dari tahun kemarin dibandingkan dengan saat ini. Dan wisatawan Singapura menjadi wisatawan mancanegara terbesar dengan total kunjungan 55,04% dari total kunjungan wisman yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Baik, indikator lainnya di dalam melihat perkembangan kepariwisataan, kita lihat dari tingkat penghunian kamar atau TPK. Kalau kita lihat man-to-man, dari Oktober 2023 kita bandingkan ke September 2023 ada penurunan 1,62 poin, yaitu dari 45,45% di bulan September menurun menjadi 43,83% tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang. Kemudian kalau kita lihat year on year, kita bandingkan juga di kondisi bulan yang sama, yaitu dari Oktober 2023 terhadap Oktober 2022 mengalami penurunan sebesar 4,77 poin. Nah, ini adalah kondisi, dan memang kalau kita lihat biasanya masih berfluktuasi, dan di akhir tahun biasanya TPK-nya tentu akan meningkat seiring dengan adanya liburan akhir tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan transportasi udara dan laut Oktober 2023. Yang pertama, kita lihat bagaimana kondisi penumpang angkutan udara dari September ke Oktober. Nah, penumpang pesawat yang datang domestik ada penurunan Bapak Ibu sekalian, yaitu dari 162.491 orang menjadi 161.704. Kemudian penumpang yang berangkat juga mengalami penurunan, yaitu dari 157.604 orang menjadi 155.237 orang di Oktober 2023. Dan secara keseluruhan gabungan dari penumpang yang datang maupun yang berangkat, jumlah penumpang di September 2023 itu sebesar 320.095 orang dan menurun menjadi 316.941 penumpang. Jadi ada penurunan penumpang pesawat domestik
sebesar 0,99%. Demikian juga Bapak Ibu untuk penumpang internasional. Jika penumpang yang datang internasional di September itu ada 1.991 orang, menurun menjadi 1.273. Jadi ada penurunan yang datang 36,06%. Demikian juga yang berangkat dari 2.638 menurun menjadi 1.299 penumpang. Penurunannya lebih dari separuh, turun 50,76%. Jadi secara keseluruhan total penumpang internasional di September 2023 sebesar 4.629 menurun menjadi 2.572 orang. Jadi ada penurunan 44,44%. Selanjutnya adalah kondisi penumpang angkutan laut di bulan yang sama dari September ke Oktober. Yang pertama kita lihat domestik. Untuk domestik mengalami peningkatan Bapak Ibu sekalian yang datang dari 296.805 orang menjadi 308.647 orang. Ada peningkatan 3,99%. Demikian juga kapal yang berangkat domestik, yaitu dari 290.567 menjadi 307.547 penumpang. Artinya ada kenaikan 5,84%. Jadi sehingga secara total jumlah penumpang di September 2023 itu ada sebesar 587.372 meningkat menjadi 616.194 orang di Oktober 2023. Jadi secara total ada peningkatan 4,91%. Nah, ini peningkatan ini mungkin dampak dari beralihnya moda yang digunakan oleh para masyarakat. Nah, kemudian bagaimana dengan penumpang internasional? Bapak Ibu sekalian, ternyata mengalami penurunan, baik yang berangkat maupun yang datang. Yang datang itu dari 215.359 di September 2023 menurun menjadi 192.748 orang. Jadi ada penurunan 10,50%. Demikian juga yang berangkat dari 222.422 turun menjadi 208.189. Jadi ada penurunan 6,40%. Sehingga secara total jumlah penumpang di September 2023 itu ada 437.781 orang. Kemudian menurun menjadi 400.937. Jadi ada penumpang kapal internasional itu turun sebesar 8,42%. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kita sampaikan terkait inflasi, nilai tukar petani, perkembangan pariwisata, demikian juga dengan perkembangan transportasi. Mudah-mudahan informasi ini memberikan informasi yang menyeluruh terhadap kebutuhan Bapak Ibu sekalian, secara khusus kepada rekan-rekan media. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.